Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Andi Fitri Ramadhani Akbar, NIM 192104-2018. Di sini akan memaparkan materi manajemen konstruksi yang berjudul organisasi dalam proyek. Jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi dari organisasi. Definisi organisasi secara umum yaitu kegiatan dari beberapa individu di mana pengaturan-pengaturannya di bawah satu koordinasi yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan guna mempersatukan dan mengatur sumber-sumber daya yang mencakup tenaga kerja serta material yang berbentuk dalam kumpulan kegiatan manusia yang memiliki tugas masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan memaparkan bentuk organisasi dalam proyek. Bentuk organisasi dalam proyek itu ada 3. Yang pertama, organisasi fungsional. Yang kedua, organisasi proyek murni. Dan yang ketiga, organisasi matrik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu organisasi fungsional. Jadi, organisasi fungsional merupakan organisasi klasik yang setiap staf atau tenaga kerjanya memiliki satu atasan. Anggota staf dikelompokkan dalam spesialisasi seperti bagian produk pemasaran, teknik, akuntansi, dan setiap staf memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Adapun kelebihan dari organisasi fungsional ini yaitu memiliki kemudahan pengawasan dan penyediaan karena setiap anggota atau stafnya hanya melapor ke satu pimpinan. Di samping itu, setiap staf memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya karena konsentrasi staf terpusat pada bidang pencahariannya. Adapun kekurangan organisasi fungsional ini di mana organisasi ini memiliki kecenderungan mengutamakan kinerja dan keluaran hanya pada masing-masing bidang sehingga mengurangi perhatian terhadap sasaran atau tujuan proyek secara keseluruhan. Kekurangan lain itu dapat menyebabkan terjadinya distorsi karena organisasi ini cukup besar. Organisasi selanjutnya ialah organisasi proyek murni. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu definisi organisasi proyek murni ini. Jadi proyek murni ini merupakan organisasi induk di mana menjadi organisasi dalam staf teknik tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Adapun kelebihan dari organisasi proyek murni ini di mana manajer proyek memiliki wewenang penuh untuk mengelola proyek. Selanjutnya, semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Selanjutnya, rantai komunikasi menjadi pendek yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Selanjutnya, proyek sejenis yang dilakukan oleh tim yang sama. Selanjutnya, adanya kesatuan komando karena bertanggung jawab pada satu atasan. Selanjutnya, bentuk organisasinya yang simpel dan yang terakhir adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Adapun kekurangan dalam organisasi proyek murni. Jadi kekurangannya itu bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Selanjutnya struktur ini menambah banyak biaya organisasi induk. Selanjutnya ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Selanjutnya proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah lagi bagi tim proyeknya. Selanjutnya penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas organisasi matriks. Yang dibahas terlebih dahulu ialah definisinya. Jadi organisasi matriks merupakan penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan organisasi proyek murni dengan menghindarkan kekurangan yang ada. Digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk bisa membentuk pola organisasi. Adapun kelebihan dari organisasi matrik ini, yang pertama proyek mendapatkan perhatian secukupnya. Selanjutnya lebih mudah mendapatkan orang yang berpotensial dari setiap fungsinya. Selanjutnya tidak ada masalah tentang nasib tim proyek jika suatu saat proyek telah selesai. Selanjutnya tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan. Selanjutnya konsistensi terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya distribusi sumber daya lebih seimbang. Selanjutnya memanfaatkan karyawan secara fleksibel. Dan yang terakhir sangat sesuai dengan organisasi ukuran sedang. Adapun kekurangannya yaitu di mana manajemen matrik melanggar kesatuan komando. Selanjutnya terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek sehingga bila terjadi keraguan siapa yang mesti kena beban, pekerjaan proyek bisa jadi terbengkalai. Selanjutnya perpindahan sumber daya membuat persaingan antar proyek. Selanjutnya adanya wewenang ganda yang memunculkan kebingungan.